Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala humuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sudah berlalu. Yang tersisa bagi umat Islam pada hari ini adalah pertanyaan, yaitu bagaimana cara memelihara dan menyempurnakan ketakwaan. Ini adalah pertanyaan yang amat penting, kerana memang hikmah dari saum Ramadan itu adalah mencapai derajat takwa. Tak ada keraguan lagi bahawa ketakwaan adalah status tertinggi seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kekayaan, status sosial, warna kulit, suku bangsa dan lain-lain. Islam telah menghilangkan status yang melekat pada manusia dan menggantikannya kepada takwa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang artinya, sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kalian. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Imam At-Tabarani rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, sungguh yang paling mulia wahai manusia di sisi Tuhan kalian adalah yang bertakwa, yakni yang menunaikan kewajiban-kewajiban dan menjauhi segala kemaksiatan, bukan yang paling mewah rumahnya dan yang paling banyak keturunannya. Dalam kitab tafsir At-Tabarani halaman 86. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu menjadi satu pertanyaan, bagaimana cara untuk menyempurnakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ada 6 langkah untuk memelihara dan menyempurnakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yaitu menjadikan akidah Islam bukan sekadar akidah ruhiyah, tetapi juga akidah sia-sia, yakni asas dalam kehidupan dunia. Dengan itu, semua urusan dunia maupun akhirat selalu dilandasi dorongan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, senantiasa menjadikan Islam sebagai standar atau tolak ukur untuk menilai perbuatan terpuji maupun tercela, dan baik maupun yang buruk. Manakala pertimbangan dalam beramal hanyalah halal dan haram, bukan manfaat atau mudarat. Bukan pula ridha manusia atau benci manusia. Yang kita cari adalah semata-mata adalah keridhaan ilahi, sekalipun orang-orang mencaci kita. Dan yang ketiga, bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para nabi dan rasul, juga orang-orang soleh dalam menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, sungguh di belakang kalian adalah masa kesabaran. Bersabar pada masa itu seperti mengenggam bara api. Pahala bagi yang melakukannya seperti 50 orang yang mengerjakan amalnya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, yang keempat, berdakwah, mengajak umat untuk sama-sama meniti jalan ketakwaan dan menghilangkan kemungkaran. Artinya tuan-tuan, ketika kita melihat para pemimpin kaum muslimin pada hari ini tidak menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala secara komprehensif dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dibenarkan oleh pemerintah seperti kilang arak, judi, riba dan sebagainya, maka wajib bagi kita untuk melakukan muhasabah kepada mereka ini dan juga bawaan mereka. Dan kita tidak boleh berdiam diri atas semua ini, sebab salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah ia merasa takut bila berdiam diri. Justru hal ini akan mendatangkan
bencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, segera memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada ketaatan manakala telah melakukan kemungkaran maupun kemaksiatan. Dan yang keenam ataupun yang terakhir, menumbuhkan kerinduan pada ridha Allah dan syurganya. Dengan begitu, ia tidak akan tergoda untuk menggadaikan agama demi mendapatkan sekeping dunia yang pandang ataupun ia pandang remeh gitu ya. Nah, seluruh hidupnya akan digunakan untuk meneguhkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kita mampu melihara ketakwaan kita di zaman jahiliyah moden saat ini dan terus meninggikan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.